Halo Mak Syai, selamat datang di podcast Mak Strong. Podcastnya emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Sebelumnya kami rekomendasikan kepada Mak Syai untuk menggunakan headset saat mendengarkan podcast ini. Enjoy Mak Syai! Kembali lagi di podcast Mak Strong, podcastnya mak-mak yang strong, kinclong, cucok meong. Bersama saya, Poetrena Onel. Well, episode kali ini khusus dan spesial, Cile, karena narasumber kita kali ini juga khusus dan spesial. Episode kali ini kita akan membicarakan seputar wabah virus corona di salah satu negara terdampak terbesar di dunia. Makanya disebut episode khusus karena kita khusus liputan ke luar negeri, Mak Syai. Ini adalah liputan pertama bersama narasumber luar negeri, Cile. Nah, narasumber kita untuk episode khusus kali ini merupakan satu mahasiswi di negara terdampak terbesar virus corona di dunia. Nanti beliau aja lah ya yang memperkenalkan diri, perannya sebagai apa dan siapa namanya. Walaupun kalau misalnya merhatiin Q&A sebenarnya udah baca namanya sih. Oke, langsung aja deh. Saya sudah tersambung dengan narasumber non jauh di sana. Mak Fatimah Al-Maksumah. Halo Mak Fatimah. Iya, halo Mak Poet. Gimana kabar? Alhamdulillah baik di sini di Bandung ya Mak ya. Mak Fatimah ini ya, by the way pendengar Mak Strong sebenarnya orang Bandung, tapi sekarang lagi jauh, lagi nggak di Bandung. Bener nggak sih orang Bandung? Iya nih, lagi di Iran. Nah, ini Bener, dia. lahir di Bandung, besar di Bandung. Oke. Lahir di Bandung, besar di Bandung, sekarang kita terpisah jarak dan waktu karena Mak Fatimah sedang S3 ya? Iya. S3, mungkin bisa diperkenalkan Mak Fatimah sedang mengambil studi apa, kemudian kenapa memilih negara tersebut untuk tujuan studi, kemudian apalagi ya pokoknya yang diperlukan untuk memperkenalkan diri deh Mak. Silahkan Mak memperkenalkan diri dulu supaya pada kenal dulu nih. Iya. Iya, baik. Saya Fatimah Al-Maksumah, biasa dipanggil Fatimah. Sedang studi S3 jurusan statistika di Iran. Khususnya di kota Mashhad. Mashhad itu kota terbesar kedua di Iran ya setelah Teheran. Jaraknya kira-kira 1000 kiloan lah dari Teheran. Jadi seperti Surabaya, Jakarta. Apalagi ya? Oh, tujuannya. Kalau tujuan saya kuliah di sini ya sebenarnya kompleks ya, untuk pindah negara kan kita selalu mempertimbangkan banyak hal ya. Tapi kalau disingkat sih saya lihat Iran itu negara yang menarik ya. Memang dia nggak terlalu terekspos sebagai negara yang maju, maksudnya seperti negara-negara kuat dan ini punya kayak sendiri dari segi misalnya spiritual. Jadi yang ekspektasi saya sebelum berangkat ya, saya pikir namanya Iran itu kayaknya bisa integrasikan itu antara teknologi dan spiritualitas. Termasuk pemerintahannya juga kan ada pemerintahan secara agama juga. Jadi ya termasuk mungkin filosofis gitu ya. Bangunannya itu ya ekspektasinya seperti itu. Baik. Oh iya. Iya. Terus Fatimah, juga dengan kondisi ya udah ya sebenarnya secara singkat seperti itu sih. Selain itu juga dengan kondisi embargo, kenyataan bahwa Iran ini masih bisa terus bertahan, itu juga menurut saya suatu hal yang menarik sih. Jadi inginlah bisa merasakan di sini nih seperti apa, budayanya seperti apa, terus sikap masyarakat ini seperti apa, seperti itu aja. Luar biasa, tujuan kuliahnya kompleks banget ya. Orang biasanya mikirin tujuan kuliah itu, oh gue mau nyari program studi.
yang yang dituju di universitas yang ini gitu. Ini sampai ke kondisi sosial politik di sana pengen dirasain gitu ya. Oke, Iya, jadi oke. lebih ke ngerasain kehidupan di sini ya, lebih ke situ. Ya nggak apa-apa, bagus kan apa motif setiap orang untuk mendapatkan sesuatu beda-beda ya. Mungkin itulah tujuan dari Mak Fatimah ya. Oh ya, by the way, penerima beasiswa kah atau Iya. biaya pribadi pergi ke Iran? Alhamdulillah dapat beasiswa dari pemerintah Iran. Dari pemerintah Iran ya. Berarti itu parsial atau fully funded nih, Mak? Ya, Fully funded. eh, parsial. Oh, Jadi parsial. yang dibayari itu parsial maksudnya kalau biaya hidup sih universitas biasanya makanan ada diskon, terus fasilitas seperti fasilitas kesehatan juga dapat asuransi, kemudian tempat tinggal juga diberi, uh, biaya sekolah juga dibayari full. Jadi yang full ini sekolah, tempat tinggal, cuman yang di apa disubsidi sendiri, disubsidi pribadi adalah living cost ya, biaya hidup. Ya, Oke, baik. Wah, mantap banget ya dapat scholarship ke sana, tempat tinggal udah dibiayain, cuman tinggal biaya hidup aja. Oh ya, jadi kepo nih gue. Kalau biaya hidup di sana ya. butuh berapa tuh sebulan, Mak? Kira-kira. Um, Kami sendiri sih akhirnya karena beberapa pertimbangan memilih untuk nggak ngambil tempat tinggal yang diberikan oleh kampus. Jadi kami Oh, tinggal di luar, jadi eh, tentunya berbeda ya antara iya di iya dalam pasti pasti. apa di fasilitas kampus atau di rumah sendiri itu. Kalau misalnya biaya hidup khusus untuk makan, ya kira-kira 200 lah untuk kita bertiga dan itu kita makanannya lengkap dan bergizi lah, bukan yang mepet-mepet banget. Oke. Jadi cukup lengkap. Dua Tapi ratus kalau nih misalnya apa? Dua ditambahin ratus. dengan biaya-biaya main, transport, lebih lagi sih. Ada listrik, air, gas gitu. Bisa sampai 300, 350. 350 apa mata uang di sana ya berarti? USD, USD. Oh, USD. Oke. Oh, pakai emang di sana pakai USD, Mak? Ya. Kami biasa pakai USD karena dari Indonesia bisanya kan tukar ke USD. Di Iran juga bisanya terima USD juga. Jadi kita biasanya ngitung-ngitung dalam USD aja. Oke, baik. Oke. Kayaknya kita udah Bisa kejauhan nih. euro juga sih cuman. Oh iya, bisa USD atau euro. Baik. Kita kayaknya udah kejauhan nih obrolan Iya, di luar tema. Nah, untuk liputan khusus kali ini kan iya, kita mau ngobrolin tentang social distancing nih, Mak, di Iran. iya. Nah, karena ya sesuai yang kita tahu Baik. sekarang corona ini kan sedang mewabah nih ya di seluruh dunia. Di Indonesia juga lagi gempar banget nih sama virus corona ini. Udah 2 minggu, Mak, di sini. Apa namanya, mengkarantina diri. Memang belum lockdown ya. Keputusan dari pemerintah sudah 2 minggu mengkarantina diri. Nah, Iran sebagai salah satu negara yang terdampak terbesar di dunia. Bagaimana nih situasinya di sana? Coba Mak cerita dong. Iya, kami sejak awal Maret, ya kira-kira mulai awal awal kasus itu sekitar 28 Februari ya. Kemudian dari awal Maret kami sudah libur, sekolah-sekolah, bukan libur ya, lebih tepatnya dialihkan ke online dalam jaringan. Oke, Kemudian tempat-tempat olahraga, kemudian taman-taman, tempat-tempat berkumpul orang itu semua sudah ditutup juga mulai dari sekitar 1 Maret atau 2 Maret itu. Awalnya oh, di kota kami 2 minggu diumumkan bahwa ini 2 minggu berlangsungnya. Tapi setelah 2 minggu di kota Teheran itu sekolah masuk lagi, sempat oke. masuk lagi setahu saya ya. Jadi Oh, masih padat dengan
kegiatan dan aktivitas-aktivitas di Teheran. Sedangkan di kota kami yang setelah 2 minggu itu diperpanjang jadi sekitar sebulan lebih ya. Karena kita juga ada liburan Nowruz. Nowruz itu tahun barunya Iran. Biasanya tahun barunya Iran itu libur 2 minggu memang. Dan 2 minggu itu Oke. orang biasanya mudik besar-besaran ya seperti lebarannya Indonesia. Tapi ini penanda awal musim semi dan pergantian tahun kalender Persia. Nah, Oh. karena itu sekalian liburnya jadi panjang. Jadi kita libur total, ini saya sudah masuk minggu keempat ini di dalam rumah sepertinya ya. Maksudnya nggak kemana-mana, praktis kuliahnya hanya online. Dan memang dari minggu lalu juga udah libur resmi. Awalnya kantor-kantor juga nggak semuanya libur. Tapi mulai 1 minggu yang lalu ini libur total. Jadi kantor-kantor resmi, birokrasi apa semua libur, yang nggak libur hanya yang benar-benar esensial aja. Yang benar-benar esensial Kemudian ya. aktivitas Baik. ekonomi juga diliburkan. Ya, ekonomi misalnya toko-toko yang bukan bahan pokok juga libur. Oke. Kemudian juga transportasi umum seperti bis umum dan kereta bawah tanah itu juga libur. Di Terus sana memang ada juga ya udah kereta ada bawah tanah. pelarangan untuk berpergian keluar kota. Jadi ya memang sepi, di jalan-jalan tuh udah kosong. Di jalan-jalan udah kosong. Oh, jadi berarti sebenarnya anjuran atau himbauan untuk social distancingnya ini cuma 2 minggu, tapi berhubung ada libur, apa tadi tahun Awalnya awalnya ya? Tahun apa? Noris. tahun baru ya, tahun baru ya Nowruz tuh tahun Norus, barunya oke. Persia. Jadi sekalian dipanjangin gitu. Sekalian Supaya dipanjangin. ketika diperpanjang tuh semua orang yang kuliah-kuliah dari jarak jauh tuh semua bisa pulang kampung sekalian, terus udah sekalian di rumah aja gitu. Karena kagok misalnya 2 minggu libur, terus 1 minggu masuk, nanti 2 minggu libur lagi kan nggak enak ya. Jadi sekalian Oke. aja nih dari mulai waktu itu awalnya sampai nggak tahu ini berapa minggu ya, kira-kira kayaknya udah 4 minggu deh. Oh, oke. Tapi boleh di sana mudik. Di sini Udah kan ya. anjurannya nggak boleh mudik, Mak. Di sana boleh pada mudik, pada pulang Waktu kampung. itu belum belum dilarang ya. Waktu Oh, oke. awal-awal masih baru mulai ada kasus itu belum ada larangan untuk keluar kota. Jadi begitu langsung ada pengumuman kalau sekolah ini jadi online, hari itu juga orang-orang langsung pulang kampung. Dan karena memang diperpanjang juga akhirnya ya udah di desa masing-masing, di kota masing-masing. Oh, Terutama untuk yang kuliah itu kan banyak yang dari luar daerah ya. iya betul betul. Jadi masih ada kesempatan ya pada saat itu, pada saat himbauan yang belum benar-benar ini pada pulang kampung, gitu ya, Mak ya. Iya betul. Yang Nah, saya tahu seperti itu. oke. Ini sebenarnya sudah mencakup ya pertanyaan selanjutnya yang mau aku tanyain gitu. Kebijakan dari pemerintah di sana untuk membatasi penyebaran virus. Berarti dengan liburan tadi ya, bukan liburan sih maksudnya social distancing yang sudah masuk 4 minggu ini ya, Pengalihan ke online. pengalihan ke online ya, segala sesuatu kegiatan yang dilakukan, baik seperti kalau Mak Fatimah kuliah ya menjadi online, seperti itu. Betul. Oke, nah eh, apakah dengan adanya pengalihan dari yang tadinya tidak tidak online menjadi online ini sudah ada dampak yang signifikankah? Terus dengan adanya social distancing sudah ada dampak yang signifikankah dari apa penyebaran virus itu menjadi semakin sedikit atau enggak nih? Data hari ini Kalau berapa yang banyak saya sih? lihat dari belum, sayangnya masih belum. Belum belum signifikan ya perubahannya. Korban meninggal, Ya, korban yang terdampak berapa, Mak, hari ini? Banyak banget. kalau data hari ini untuk yang kasus yang terkonfirmasi ada 27.000, Wow, yang meninggalnya 2.077, tapi yang sudah sembuh 19.000.
9.600. Jadi kasus yang masih aktif ada 15.315, tapi dalam kondisi yang masih mild, apa ya. Sedangkan yang kritikal atau serius masih cuma 0%, jadi nggak ada yang serius atau kritis. Yang sudah ditutup kasusnya 11.000, jadi cukup banyak ya yang sudah sembuh itu ada 9.600. Jadi dari semua kasus yang sudah dinyatakan selesai, 82%-nya itu sembuh, 18%-nya meninggal. Tapi kalau dari total kasus keseluruhan, kasus yang terkonfirmasi masih kurang dari 10%, ya kira-kira 8% yang meninggal. Oh, lumayan ya, banyak untuk hari ini sendiri, betul, ya lumayan. Terus daily cases, jadi ada hari-hari pertambahan kasus per hari itu sekitar beberapa hari ini ya, kira-kira 12 hari ini, setiap harinya kayak bertambah sekitar 1.000-an terus gitu. Dan hari ini saya pikir cukup banyak, bertambah 1.700, paling banyak dibanding hari-hari sebelumnya. Saya nggak tahu ini karena apa ya. Saya sebenarnya sudah berharap dari 2 minggu yang lalu, karena saya lihat kota sudah sepi, aktivitas sudah sangat berkurang, dan pembatasan penerbangan juga sudah terlihat. Penerbangan udah benar-benar sangat sedikit, apalagi yang ke luar negeri. Itu saya kira sudah bakal berkurang dalam 2 minggu ini. Paling enggak untuk pertambahan kasus per harinya ya. Tapi ternyata ini masih bertambah hari ini. Tapi bertambah itu kan bukan berarti bertambah karena hari ini tertular, tapi karena mungkin 2 minggu atau 3 minggu sebelum ini dia sudah tertular, tapi baru mulai dites. Ya benar-benar. Memang ya mungkin kita harus lihat lagi seminggu atau 2 minggu ke depan untuk lihat perkembangan kasusnya, apakah akan menurun atau enggak. Mudah-mudahan nggak tambah banyak ya ininya, apa namanya. Iya, amin. Persebarannya gitu. Nah itu mungkin salah satunya gara-gara ada mudik itu kali, Mak ya. Itu kan pada pulang tuh ke rumah, pasti persebaran virus tambah ini kali. Mungkin juga, iya. Tapi waktu itu memang pas awal-awal banget itu, kayaknya masih minggu pertama ada kasus tuh, ya karena memang sudah dinyatakan libur, orang ya sudah aja pulang. Tapi kayaknya sih kurang tahu ya kenapanya. Mungkin juga karena di Iran ini ada budaya cipika-cipiki dan salamannya kental, terus relasi antar orang sangat bagus juga. Familinya tuh kayak kekeluargaan, kemudian persahabatan tuh di sini erat banget. Jadi mungkin orang-orang belum bisa meninggalkan itu 100% dari awal. Mungkin ini juga baru bisa mungkin. Jadi, kurang tahu ya, kan banyak ini ya. Penularannya kan ya lewat itu jabat tangan aja. Sekarang di sini udah nggak boleh, salamannya udah ala-ala uhti-uhti gitu kan. Di sini juga uhti-uhti. Betul, iya. Gimana kabar yang saya Iran alami yang budaya sih sebenarnya dari ya bener. Tapi saya juga dari awal pertama kali saya dengar kabar tentang COVID di Iran itu, saya kan masih pergi ke majelis untuk terakhir kalinya gitu. Jadi kayak ada kelas di luar kampus itu, benar-benar udah nggak salaman kita ini. Baru hari pertama langsung nggak ada salaman. Oh gitu ya. Di sana ngetren ini nggak sih hand sanitizer sama apa tuh disinfektan? Di sini kan ngetren banget tuh Mas, sampai hand sanitizer langka, masker langka, yang gitu-gitu. Iya. Di sana gimana? Iya betul. Sama. Di sini yang saya lihat sih ya bukan cuma ngetren ya. Jadi di semua tempat umum, waktu itu kan saya masih ada urusan keluar seminggu setelah awal kasus. Jadi saya masih sempat tuh melihat sendiri kondisinya di luar tuh seperti apa. Terus saya naik angkutan umum dengan deg-degan juga ya. Itu di mana-mana tuh saya lihat di lift-lift umum atau di tempat-tempat umum seperti kereta LRT itu, kemudian ada bis-bis umum. Setiap saat itu dikasih disinfektan memang. Berkala dikasih disemprotin. Terus di semua lift itu sepertinya ada
tempat cotton buds untuk diambil, kemudian kita pencet tombolnya pakai cotton buds. Terus Oh, apa lagi ya? dikasih cotton bud Oh, untuk taksi mencet. juga. Tak, iya, Oh wow. saking orang nggak mau pegang-pegang barang sembarangan. Tapi kan Terus megang cotton taksi bud juga juga sih. mulai pertama kali ada corona itu Oh, tapi cotton budnya pegang apa? dibuang ya Oh iya, pegang setelah. cotton buds. Cotton budsnya dibuang. Oh, I Iya, see. Ya, sekali ya, 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 ya. Sekali pakai. pakai. Ya, 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 ya. Itu Terus, pun setiap berapa waktu sekali, kayaknya setengah jam apa sejam sekali atau 15 menit. Saya kurang tahu interval waktunya ya. uh, Lift-lift umum, terus semua tempat umum-umum seperti tempat apa ya, kayak kereta-kereta metro tuh disemprotin terus. disemprotin terus. Kemudian Ya, ya, taksi ya, ya, juga ya. tuh. Taksi juga dari awal mulai ada corona, beberapa hari kemudian taksi-taksi online tuh ada pengumuman aturan-aturan baru mengenai taksi. Misalnya kita nggak boleh pegang-pegang kursi di taksi. Kemudian mereka juga bilang bahwa ini mobil selalu disemprot disinfektan berkala. Oke. Terus rata-rata nggak mau terima ini, nggak mau terima cash. Jadi mereka memang di Iran ini transaksi sudah biasa pakai kartu gitu kan, pakai Oke. gesek gitu. Jadi kita pakai kartu, terus kartu itu diminta untuk disemprot dulu sama disinfektan, mereka sendiri yang bekal. Oh gitu. Jadi Ini emang kebijakan pemerintah ya bener atau inisiatif? inisiatif sih, ada Oke. inisiatif, ada pemerintah, karena pemerintah itu uh, gencar juga penyebaran informasinya. Misalnya di setiap nomor orang tuh di SMS khusus dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Oke. Kesehatan tuh tiap hari kayak ada update informasi resmi bagaimana caranya menghindari tertular virus. Saya juga Oke. takjub sih setiap hari dapat SMS langsung dari menterinya Oh, gitu kan, dari walaupun WNA kementerian. ya, warga negara asing pun dapat SMS dari Kementerian Kesehatan Iran. Ya, Oke, baik. Oh, ya bagus karena juga nomornya ya. nomor sini ya. Oh iya, karena nomornya nomor Iran ya. Plus berapa tuh di sana? Di sini plus 62, Betul. Ini plus 98. plus 98. Oke, baik. Berarti kebijakan dari pemerintah cukup gencar ya. Ya. Tadi ada beberapa kayak penyemprotan disinfektan, kemudian libur yang social distancing itu sudah masuk minggu keempat. Iya. Himbauannya sampai 5 minggu ya, Mak ya? Untuk yang sekarang iya, tapi tidak menutup kemungkinan ada perpanjangan juga kalau kasusnya belum membaik. Oke. Berarti itu ya, penyemprotan disinfektan secara berkala, kemudian transaksi pembelanjaan di dialihkan ke transaksi online. Mungkin itu anjuran pemerintah juga ya atau inisiatif? Online ya. Kalau Iya, online memang kita di Iran ini sudah sejak lama lebih terbiasa pakai yang tidak yang online cashless ya, ya. pakai Oke. elektronik gitu. Jadi Pakai ada kartu, elektronik. semua orang punya alat untuk gesek. Jadi di mana-mana kita gesek kartu. Selain Oh, itu juga bank itu saya sempat berkunjung ke bank, di bank juga menolak transaksi online. maksudnya Salah, offline? transaksi cash. Oh iya, ya, transaksi cash. I Ya, see, I see, I jadi see. maaf. Jadi hanya terima yang transfer, pokoknya semua yang online terima, tapi kalau untuk uang cash mereka sendiri nggak terima. Wow, se menyeramkan itu. Bahkan itu bank loh. Iya, iya, I see, I see, I see. Itu padahal Iya, bank ya. jadi sangat sangat berhati-hati lah orang Iran ini saya lihat ya. Walaupun Mm. saya sempat terpaksa harus keluar itu saya rasa sih kotanya sudah kompak sepi aja. Orang-orang di mana-mana ada poster tulisannya rumah paling aman, silahkan diam di rumah saja. Oke. Ya lebih ke kayak ke arah himbauan ya, nggak ada patroli-patroli tapi orang sudah otomatis diam di rumah. Berarti disiplin ya, Nek. Orang Iran kalau di Indonesia kan ditilang aja udah mencak-mencak tuh. Betul, Mak. Jadi di sini tuh orangnya memang dari aslinya sudah sangat menjaga kebersihan dan kesehatan. Saya di sini Wah. tinggal 3 tahun, sekitar 3 tahunan. Oh, udah Memang tiga semua orang tahun. tuh sama kesehatan sama kebersihan tuh benar-benar menjaga.
Wah, mantep banget nih. Bisa ditiru ya orang Indonesia menjaga kebersihan dan kesehatan ala Betul, orang Iran. Oke, baik-baik. kebersihan pribadi, kebersihan manapun itu bersih banget. Terus mereka kalau makan buah tuh budaya itu emang suka makan buah, suka makan makanan yang bernutrisi banyak. Terus Oh, pokoknya oke. makanannya bagus deh, kualitas tinggi. Oh, nggak Nggak doyan suka gorengan ya. Orang fast Iran food tuh yang harus gitu-gitu, kurang suka. harus nyobain gorengan tuh. Aduh, itu kayaknya ngelihat aja udah nggak mau makan deh. Oh iya, orang Iran nggak doyan ya sama gorengan ya. Ya, soalnya banyak yang takut kolesterol. Jadi Wow. kalau orang udah jaga kesehatan di sana benar-benar menjaga banget. Karena kita pernah juga bawain keripik terus mereka nggak mau. Oh gitu. Oh ya ampun, kulturnya beda. Baik. Oke, kita lanjut ke topik lagi nih. Apakah di Iran ada semacam Baik, tes Teh. masif atau tes massal dari pemerintah, Mak? Terus kalau misalnya ada, apakah ada prioritas tes untuk orang tertentu? Kayak di Indonesia ini ya, kemarin diwacanakan apa namanya tes masif untuk anggota DPR dan keluarganya. Kemudian diprotes sana sini, kayaknya akhirnya nggak jadi deh. Aku belum update juga. Apakah ada eh, kebijakan soal tes masif atau massal di Iran? Baik, Teh. Baik, Mak. Ini kalau untuk hal ini saya kurang mengikuti ya, tapi selama yang saya tahu tesnya itu memang terkendala. Terkendala dalam arti untuk produksi pengobatan maupun alat tes. Itu kan Iran tuh kan di embargo ya, jadi Oke. hubungan dengan negara lain itu terbatas sekali. Kemarin masih ada bantuan dari Cina dan Qatar, tapi akhirnya juga kurang tahu juga bagaimana realisasinya terkait dengan tes massal. Yang saya alami sih, kemarin saya dapat edaran untuk kalau misalnya ada keluhan atau ada apa, silahkan hubungi call center ini atau rumah sakit ini, atau isi dulu di sini ada website dari pemerintah langsung, diisi dulu kuesioner itu. Jadi kita isi kuesioner via online, segala macam gejala yang kita rasakan seperti apa. Kemudian nanti ada arahannya apakah harus ke dokter atau ke rumah sakit atau tunggu di rumah atau dipantau dalam 24 jam isi kuisnya lagi. Di situ banyak tolak ukurnya apa yang Oh, dibutuhkan sampai kita harus sampai tes ke rumah sakit karena ketika kita tes ke rumah sakit pun itu kan ada resiko terpapar penyakit betul juga ya di betul. situ. Iya iya Jadi iya. nggak disarankan untuk bersikap reaktif dan begitu sakit langsung ke rumah sakit, tapi disarankan untuk isi kuis dulu atau konsultasi dulu via telepon. Oh, ada ya, jadi hotline untuk konsultasi online via website ya tadi berarti ya. Bukan Ya, konsultasi ya kali ya, yang saya isi dapat isi itu via kuesioner ya. website. Itu berlaku untuk semuanya ya, baik Ya, kuesionernya ada algoritmanya. ada algoritmanya. Wah, mantap. Untuk warga negara asing ataupun warga negara asli Iran ya, itu berlaku sama Iya, bisa digunakan oleh semuanya juga. oleh Terutama semuanya. karena kita di sini belajar ya, Mhm. biasanya kita udah ada asuransi juga, jadi asuransi kesehatan. Akhirnya ya, alhamdulillah masih ini sih agak tenang karena dengan asuransi kan kita nggak terlalu takut sama biaya yang membengkak atau gimana. Oke. Oh ya di sana untuk cover kesehatannya cukup baik ya. Kemarin kita udah sempet ngobrol katanya Mak Fatimah untuk apa biaya kesehatan di sana murah banget ya katanya. Betul, iya. Cover asuransi baik. Kemudian, aduh tadi aku tuh nanya tapi lupa ya. Tes massal dan masif udah. Kalau kota terdampak terparah di Iran berarti Tehran ya? Ibu kota kayak Jakarta Iya, kalau di awalnya Indonesia. awalnya. Kom. Kom itu Itu apa kayak tuh? Bandungnya. Itu Oke, Bandung. Well, kota oke. kecil sebelah. Ya, ya, deket lah. Deket sama Teheran. Itu awalnya paling Oh, banyak awalnya.
Oh gitu. Tapi beberapa hari kemudian berbalik jadi Teheran yang terbanyak karena memang Teheran tuh ibu kota yang tingkat Iya, okupansinya tinggi banget ya. pasti. Aktivitasnya tuh padat sekali tiap hari. Jadi Tehran yang paling tinggi ya ininya Betul, iya. korbannya. Oke, kemudian, nah sekarang selama menjalani masa social distancing nih, rata-rata yang dilakukan eh, penduduk Iran berdiam di rumah aja gitu, atau mungkin ada kegiatan lain. Kalau kegiatan ekonominya di sana gimana tuh? Apa ya, Kalau perdagangan untuk apa itu kan? aktivitas sehari-hari, ada ini sih, ada bonus dari pokoknya semua penyedia internet rumah itu ngasih bonus 100 gigabyte untuk masa corona ini. Jadi kita ya pastinya internet lebih tinggi lah ya. Wah, enak Terus banget dapetin tingkat apa namanya gratisan. kecepatannya juga ditingkatkan. Oh iya, 100 giga ya saya juga dapat alhamdulillah. beneran Ya. itu enak banget. Terus untuk guru mahasiswa guru ya yang saya tahu ya pokoknya yang bukan sama online bekerja di rumah gitu itu juga dapat tunjangan buat online itu jadi Oh, data gratis gitulah. tunjangannya Jadi berupa pasti sih selain belajar berupa ini ya ya data ya. berupa data WiFi berarti atau kuota. ya kuota-kuota. Oh wow. Wah, mantep banget dapat kuota aja udah seneng banget lah ya. Apalagi zaman social Ya apalagi distancing kayak 100 gini. lumayan loh. Bener 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 bener. Oke. Oh, jadi itu ya kebijakan, salah satu kebijakan lain. Itu dari kayak Terus Kemenkominfo-nya gitu? ya Atau dari provider gitu, Mak? Penyedia layanan. provider ini dari provider. Oh, oke, baik. Lalu, kalau Mak Fatima sendiri, gimana pengalamannya Kemudian selama... Kemudian apa lagi nih? Ada apa lagi yang bisa diceritakan? ada Oh, ada. lagi. Bonus-bonus Karena apa kita lagi? tuh di Iran, orang-orang Iran ini punya kebiasaan setiap awal musim semi itu ada namanya bersih-bersih rumah. Jadi Oh, deep cleaning lah istilahnya ya. Jadi kita semuanya rumah itu dibersihin, dicat, diganti furnitur. Biasanya sampai ganti furnitur, tapi mungkin kali ini nggak ganti furnitur karena mengurangi belanja ya, mengurangi aha. keluar rumah. Tapi kalau untuk bersih-bersih rumah itu pasti dilakukan sama mereka. Bersih-bersih yang paling detil itu dilakukannya di awal musim semi biasanya. Kalau saya rasa itu sih udah pasti dilakukan oleh orang-orang Iran. Selain internet yang bertambah juga kuliah online dan ketika libur memang benar-benar libur udah bukan kerja atau kuliah online, mereka beres-beres rumah. Memang kalau di awal tahun baru Iran nih biasanya mereka saling bersilaturahmi tapi berhubung nggak boleh, jadi akhirnya di rumah aja. Di rumah aja, Terus apalagi ya. ya? Oh, di sana ada yang Iya, ini nggak sih fenomena sampai nimbun-nimbun makanan, Mak? Yang apa sih panic buying, itu panic nggak ada. buying. Alhamdulillah. Oh gitu, di sana nggak ada. Alhamdulillah dari awal saya ada corona di Iran ini nggak pernah mengalami namanya kehabisan stok makanan. Kita kemanapun masih nyantai, mau beli apa aja ada. Harga nggak ada yang naik, satupun barang nggak ada yang naik selain barang-barang impor tentunya ya. Kalau Mhm, barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan dasar karena memang di sini ini udah swasembada pangan, mhm. jadi kita nggak pernah kekurangan. Misalnya beras, telur, ayam itu bahkan nggak naik, bahkan masih fluktuasi biasa lah, maksudnya naik 1.000 turun 1.000 seperti itulah. Tapi Oke, ya nggak susah, kita stok masih banyak. Yang jelas lebih meningkat penjualannya pasti toko-toko online ya. oke. Alhamdulillah juga ada toko online, jadi kita di sini cuma beli online terus, nggak pernah keluar rumah, bener-bener nggak keluar. Bener-bener nggak keluar ya. Nah, kemudian aku jadi penasaran. Hmm. Kemarin itu di Indonesia dari Presiden Jokowi sempat apa ya kayak eh, bukan mempromot, mengkampanyekan gitu untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan resep. Kalau misalnya Jokowi itu kan suka minum jamu gitu. Nah, kalau misalnya di Iran ada nggak sih kampanye semacam kayak gitu gitu untuk lebih meningkatkan daya tahan tubuh dengan apa gitu yang
yang khas kultur Iran? Oh, Atau emang udah budayanya ya oh, di sana makan sehat ya? ada sih, betul betul. Tapi yang saya ingat itu kalau awal-awal ada corona tuh banyak edaran, kayak jarkom-jarkom gitu, Mhm. eh buah buah segar lah. Jadi Oh, utamakan oke. buah segar, jangan memborbardir apotek dengan permintaan vitamin C, apa yang tablet atau apa. Pokoknya buah segar, makanan-makanan yang masih segar itu masih paling bagus untuk meningkatkan imunitas. Kata mereka begitu. Oh, jadi mereka himbauannya kalau di sini jamu, kalau di sana buah segar ya, Mak ya? Ya, yang saya dengar itu. Tapi bukan dari presiden, dari Iya, 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 kedokteran iya. biasa. Dari kedokteran biasa. Baik, 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 baik. Soalnya di sini banyak banget yang tiba-tiba yang jualan-jualan online pun gitu, jualan jamu gitu kan untuk meningkatkan imunitas, kunyit lah, temulawak lah, apalah. Di sana buah segar ya. Iya. Ya, karena di sini pun sudah biasa setiap kali pergantian musim itu pasti kan musim sakit tuh. Jadi kita biasa sering disuruh minum minuman penguat. Ada juga sih minum semacam jamu versi Iran itu ada. Apa tuh Saya jamu pernah versi juga Iran? beberapa kali konsumsi. Jamu-jamu versi Iran ada juga. Jadi herbal. Iya, Itu herbal Iran misalnya apa biasanya? contohnya Saffron ya. herbalnya misalnya untuk meningkatkan kekuatan tuh misalnya apa ya? Ini 4 jenis jinten misalnya. Oh, Itu juga jinten. sering dikonsumsi di sini. Oh, kayak habatus sauda gitu bukan sih Ada jinten-jinten macam-macam itu? sih. Habatus sauda kan jintan hitam. Kalau ini 4 jenis jintannya. Oh, wow. Ya, ada Oke, juga yang oke. mengkonsumsi jintan hitam. Tapi biasanya juga jintan hitam tuh ditabur di atas roti. Dan orang Iran tuh semuanya sarapan pasti roti. Oh, Jadi gitu. kalau bukan jintan hitam, mereka bilang apa? Wijen juga atau Wijen. pakai apa? Oke. Pokoknya pasti ada makanan-makanan penguat di bahan makanan mereka. Jadi udah otomatis. Udah otomatis sehat lah ya. Ya ampun, ini bagus banget budayanya ya. Nggak kayak kita makannya gorengan, say. Ya, soal soal kesehatan sih saya pikir makanan sehat di sini banyak gitu. Jadi terus ada ini juga, jadi khusus orang tuh herbal-herbal tuh bener-bener dijaga masih tetap ada dan dikonsumsi terus. Siap. Mantap banget. Herbal-herbal juga ya. Baik, kita kayaknya materinya udah. Ini ada beberapa pertanyaan dari followers Mas Strong. Kita langsung aja ke pertanyaan kali ya, karena di pertanyaan juga ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Baik-baik. Oke. Ini mau dibacain satu-satu atau semuanya dulu baru dijawab? Satu-satu aja, Mak. Kan ingatan saya kurang baik kayaknya deh. Baik, 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 baik. Oke, pertanyaan pertama ini dari Ma Ajeng. Wah, ini langganan, langganan menanya masuk. Mana tadi? Oh ini. Gimana kebijakan pemerintah di sana sejak wabah COVID-19? Tadi sudah diulas sih sedikit. Mungkin bisa dirangkum ya, Ma. Kebijakan pemerintah Iran. Ini ada yang sama nih. Ya, Bentar, Mak. Ada yang sama oh, dengan pertanyaan dari Mak Wawa. Disatuin aja kali ya, kalau sama begini. boleh, iya. Nah ini, tanya Mom, sempat lihat data terbaru bahwa Iran kalau nggak salah lihat paling banyak nambah angka kematian sebab COVID-19. Emang kondisi di sana dan tindakannya kayak apa? Apa sama kayak di Indonesia atau gimana? Nah ini mirip-mirip lah. Kebijakan pemerintah dan kondisi dan tindakan. Ini udah diobrolin sih, cuman mungkin disingkat kali dari Mak Fatimah, bagaimana Mak? Kebijakannya ya paling utama soal social distancing ya, pembatasan aktivitas masyarakat, pembatasan perjalanan ke luar negeri maupun antar kota, kemudian apalagi ya, untuk ekonomi pun sebenarnya ada bantuan, jadi ada bantuan langsung tunai Wow, dan ada juga pinjaman tanpa bunga untuk membantu masyarakat yang nggak bisa keluar rumah.
Wow, Ada wow, ada lagi BLT. untuk produksi juga ditingkatkan. Oh, oke, Ya, produksi betul. ditingkatkan. Saya lihat beritanya ketika sedang disiapkan, tapi belum tahu apakah memang sudah diimplementasikan atau belum. Oke, Ada bantuan yang jelas. Kemudian ada juga eh, peningkatan produksi massal untuk alat-alat kesehatan maupun obat-obat. Pembagian alkohol, pembagian alkohol. disinfektan tuh dibagi gratis juga ke masyarakat Wow, di beberapa kota. Juga kebijakan untuk disinfeksi berbagai tempat umum, juga libur total eh, semua kantor dan aktivitas ekonomi kecuali aktivitas-aktivitas pokok yang berkaitan esensial. dengan ya, kebutuhan pokok manusia ya Ya, 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 tentunya. ya, ya, itu bisa dipahami karena kita Apalagi ya butuh. kira-kira Apalagi? ya mengenai pertambahan kematian yang banyak itu memang iya persentasenya banyak, tapi kalau saya lihat di data bukan yang terbanyak. Oh gitu. Memang salah satu yang banyak iya, cuman kalau yang terbanyak sekarang hari ini ya, per hari ini Oke, Italia itu Italia menyumbang ya. 6.800 kematian, Iran itu 2.000, terus Oke. Spanyol 3.400 kematian. Oh, Spanyol Memang iya juga. banyak, tapi bukan yang terbanyak. Itu ralat-ralat aja ya. Oke, oke, Terus salah kalau satu. Heeh. persentase cukup tinggi, tapi bukan yang tertinggi juga. Oke. Persentase terhadap total kasus cukup tinggi. Tapi yang perlu digarisbawahi juga eh, tingkat kesembuhannya ini cukup mulai naik signifikan lah Tingkat kesembuhan dibandingkan juga yang naik lain. Persentasenya signifikan. banyak lah yang sembuh ini. Oke. Mak Ya, tahu nggak sih? mungkin kalau Oke. saya lihat di gimana Enggak, kalau dilihat di mana tadi? Dilanjutin dulu aja. ya, dilihat di data historiknya, memang di awal-awal ini kematiannya memang tinggi. Jadi Oke. sampai kira-kira awal-awal lah, minggu-minggu awal tuh tinggi, lebih lebih banyak yang meninggal lah daripada yang sembuh. Kira-kira berapa hari lah. Kemudian lama-lama ini berbalik, akhirnya sekarang selalu di atas 80% kasus yang sudah dinyatakan ditutup atau selesai itu sembuh 80% ke atas lah, dan 80. 18% meninggal. Oke. Nah, Jadi mungkin penyebabnya banyak sih faktor itu. Faktor itu ada, kita harus lihat juga struktur demografi masyarakatnya kayak apa, berapa persen orang yang tua, berapa nah persen itu. orang yang dari awal sudah mengidap penyakit tertentu. Jadi belum tentu karena pelayanannya juga. Jadi bisa jadi Ya. dari pelayanan, bisa jadi karena struktur masyarakatnya dari awal juga ada orang tua atau ada orang yang misalnya udah sakit duluan, misalnya seperti itu Nah, ya. itu sebenarnya yang mau jadi pertanyaan aku. Sebenarnya korban meninggal yang banyak di Iran ini usia berapa kira-kira, Mak? Rata-rata. Bukan kira-kira, Itu rata-rata. belum, saya nggak dapat datanya. Oh iya, oh Nggak dapat masih kurang datanya tahu ya. saya itu. Katanya kalau misalnya di Tapi Italia secara kan umum orang tua ya, sama orang tua, oke. Sama orang tua dan yang komplikasi biasanya dan yang yang meninggal. komplikasi. Oh iya, soalnya katanya kan kalau misalnya kayak di Italia itu memang kebanyakan populasinya orang tua yang meninggal begitu. Kalau di Iran sama aja ya Betul itu mungkin di ya. Eropa khususnya karena mereka menekan pertumbuhan penduduk, jadi banyak orang tua. Kalau di Iran memang ada saat-saat mereka menekan pertumbuhan penduduk di salah satu pemerintahan di Iran. Jadi ada saat-saat mereka tuh hanya boleh punya anak berapa gitu, sedikit pokoknya. Tapi ada saat juga udah nggak ditekan pertumbuhan penduduk itu. Ketika Oke. ditekan akhirnya sekarang kan banyak orang lansia juga. Emang umurnya juga kayaknya usia harapan hidup di sini aslinya tinggi. Jadi emang rata-rata orang tuanya emang lebih banyak. Oh, oke, baik. Yap. Pertanyaan selanjutnya dari Mak Ara. Ada analisa karena nggak sanggup lockdown, maka Iran berharap dari herd immunity. Apa benar? Herd immunity ini kalau nggak salah aku baca-baca yang antibody itu jadi kebal gitu terhadap si virusnya. Bener nggak tuh? Betul.
Oh, betul. Iya, jadi herd community itu kita mengharap semua orang kena, banyak yang kena lah sekitar 60% sampai 70% dari populasi itu kena dan karena banyak yang kena ada kekebalan masyarakat yang terbentuk. Jadi kekebalan pribadinya udah mulai tinggi sehingga virus ini sudah nggak bisa masuk lagi, nggak bisa menularkan lagi. Jadi dia mengandalkan itu. Kalau dari saya sendiri, uh, saya sendiri bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebenaran atau konfirmasi kebenaran dari analisis ini kan, karena analisis kan dibuat oleh orang Iya, ya, betul, bukan betul, bukan betul. resmi dari pemerintah. Kalaupun Iya. benar, pemerintah tuh nggak punya hak gitulah. Pemerintah secara etis nggak mungkin ngomong bahwa ini diharapkan akan apa mengandalkan herd community gitu kan. Iya, 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 iya. Dimanapun pasti pemerintah akan bilang stay at home dan kita kurangi korban Aktivitas. gitu. Iya, benar-benar. Oke, baik. Terjawab sudah ya, berarti seperti itu, Betul, Ma. ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Mak Michiko Mutiara. Kayaknya unik ya. Podcast yang Iran, penduduk Iran ada yang Iya. suka bandel nggak ya? Yang suka melanggar social distancing. Penasaran kapan tepatnya social distancing dipatuhi betul-betul di sana? Gimana, Mak? Ada yang bandel nggak sih? Kayak orang Indonesia gitu ditilang, mencak-mencak. Atau kesadaran ininya sudah cukup tinggi di Iran? Tadi udah dibahas sedikit ya. Awal-awal memang masih ada ya berita-berita ada yang masih berlibur gitu ada aja. Oke. Tapi kalau secara umum sih saya lihat sepi di kota saya. Maksudnya saya lihat secara mata kepala sendiri sepi banget. Tapi memang Sepi. kayaknya nggak langsung efektif himbauan itu dipatuhi itu memang Oh iya, butuh ada. waktu sampai orang tuh sadar bahwa ini korbannya udah banyak dan bukan kasus main-main. Oh, I see. Ya sama sih kayak di sini juga awalnya masih ada tuh bahkan sampai dibilang libur corona segala kan. Libur karena Iya, betul. wabah. Tapi ternyata sekarang sudah rada mulai ini walaupun masih ada sih yang kayak kongkow-kongkow gitu masih ada. Cuman sudah lebih baik. Mungkin di Iran juga sama ya fenomenanya namanya juga manusia. Masih ada yang bandel di awal-awal. Sekarang Iya, kesadarannya makin baik. Oh iya tadi aku tuh mau nanya ini, Mak. Di kalau di sana gimana gimana? Kalau ya di apa? betul. Jadi ingat, maaf. Di Teheran itu kebanyakan aktivitasnya mungkin lebih berhubungan ke ekonomi ya. Jadi Oh, karena banyak orang yang nggak bisa hidup kalau nggak keluar rumah, akhirnya oke. mereka tetap keluar. Atau kantor-kantor itu kan nggak semua bisa libur juga. Ketika kantor belum semuanya dialihkan menjadi online atau diliburkan, mereka akan tetap berangkat. Intinya seperti itu sih. Saya rasa kalau soal presentase orang yang bandel mungkin nggak terlalu banyak, nggak sampai ada penumpukan di satu tempat wisata karena tempat wisatanya sendiri sudah ditutup. Tempat Dari wisata udah awal tuh ditutup ya. langsung tutup Baik. ininya. Banyak sekali situs wisata ditutup. Iya, Situs wisata penting itu, Mak. Kalau nggak banyak apa sih di Iran banyak tempat-tempat ziarah gitu kan ya? Ya nggak sih? Iya kan? betul. Jangankan Perlu. tempat wisata, tempat olahraga juga dari awal langsung ditutup. Oh iya, bagus lah. Perlu. Ya, ya, Gym ya. itu tutup udah. Heeh. Iya, Oke. Oh iya, aku tuh tadi mau nanya. Kalau di Indonesia ini kan ada rumah sakit dadakan tuh kayak Wisma Atlet dijadikan rumah sakit untuk yang terdampak wabah. Kemudian tadi lihat postingan salah satu apa influencer, bukan influencer juga sih sama Ramani. Kalau di New York katanya universitas-universitas tuh dijadikan tempat apa ya, tempat untuk pengobatan pasien terdampak corona. Nah, kalau misalnya di Iran, adakah perubahan tempat umum menjadi fasilitas kesehatan atau rumah sakit di sana cukup menampung pasien-pasien yang membludak dari karena wabah corona ini? yang saya tahu sih belum ada ya.
umum itu. Setahu saya memang masih rumah sakit yang dipakai dan universitas yang memang ada jurusan kedokterannya. Oke. Selain itu juga militer katanya juga menyiapkan rumah sakit dadakan, entah itu gedung militer yang dipakai atau rumah sakit militer yang dialihfungsikan, saya juga kurang jelas dari situnya. Oke, baik. Berarti masih rumah sakit masih mencukupi ya, masih mencukupi apa pasien-pasien dari corona ini ya, tidak ada rumah sakit dadakan begitu ya kalau di Iran. Mungkin yang dibuka adalah rumah sakit militer. Belum dengar. Ya, oke baik. Wow, Ya, siap. Udah banyak banget nih yang diobrolin ya. Episode khusus kali ini seputar wabah corona di Iran. Makasih banyak loh Mas sudah mau berbagi dengan Mas Strong. makasih banyak juga Ma udah mau dengerin ya seputar curhatan yang lagi di rumah nih di karantina. Di karantina. Oh iya, tapi warga Indonesia di Iran aman-aman ya? Enggak, kan yang di Wuhan itu pada pengen pulang tuh. Di Iran pada pulkam nggak tuh warga Indonesia di sana? Pulang ada yang pulang tapi mandiri bukan dipulangkan. Oh, oke. Itu terakhir yang saya dengar kabarnya itu tanggal 9 Maret. Setelah itu nggak ada penerbangan via Kuala Lumpur. Jadi biasanya kan kita transit lewat Kuala Lumpur lalu ke Oke. Jakarta atau lewat Doha kemudian ke Jakarta. Udah nggak ada penerbangan-penerbangan tersebut dan sisanya hanya satu lewat Thailand dan itu hanya seminggu sekali dan harganya lonjakannya tinggi sekali. Jadi Lonjakannya setahu tinggi. saya sih yang pulang terakhir itu kloter terakhir yang pulang mandiri 9 Maret. 9 Maret. Baik, oke. Sisanya alhamdulillah belum ada kabar ada yang sakit. Semoga nggak ada yang sakit ya Teh, Semoga ya nggak doain. ada yang sakit warga Indonesia yang di sana mudah-mudahan sehat-sehat, bergaya Amin. hidup sehat lah. Warga Iran Amin, juga ya, iya. ya nggak cuma warga Indonesia yang di sana ya mudah-mudahan semualah seluruh dunia segera pulih Iya, dari apa wabah penyakit ini. Soalnya bosan di rumah mulu. iya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Iya, Sebelum kita tutup nih, amin. kalau misalnya ada yang mau menghubungi Mak Fatimah, dihubungi kemana Mak Fatimah? Siapa tahu kan? Boleh ke Instagram @fatimah.ali. Fatimahnya ada H-nya jadi FATHIMAH.ALI. Oke, langsung aja ke Instagram, boleh DM atau ini ya, komen ya Mak ya, ke Mak Fatimah. Boleh ya. Siap. Aduh, terima kasih banyak Mak Fatimah sekali lagi. Interview internasional pertama Mas Susro. Indonesia Iran. Makasih Ya, banyak mohon nih. maaf loh kalau ada kurang-kurang info atau salah info. Siap, Moga-moga dimaafin siap. ya. Kalau ada Mudah-mudahan. ralat juga boleh langsung hubungi saya Oke, siap, biar siap. saya juga Oke. memperbaiki atau ke mak poet kali ya hubunginnya kalau ada salah-salah sayanya. Iya, boleh lah kita sama-sama. Yang jelas karena wabah ini kita semua harus semakin aware, apalagi sebagai emak-emak kan kita mengurus keluarga supaya kita semakin aware satu sama lain akan kesehatan, akan kebersihan, akan kebersamaan juga kan. Iya, Oke, sekali lagi ya udah ya, berarti sudah terima kasih. Terima kasih juga kepada pendengar Mas Setrong yang sudah mendengarkan episode khusus kali ini. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya suasana eh, situasi terkini dari wabah corona di Iran. Semoga bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, kita bisa saling aware sama-sama dan menjaga satu sama lain. Kita tutup dulu episode podcast kali ini. Eh, Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye, Mak Syai. Mak Syai sekalian, makasih banyak ya udah dengerin episode podcast kali ini. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat buat emak-emak semua. Jangan lupa share ke emak-emak lain ya. Dan tetap jadi emak-emak yang strong, kinclong, cucok meong. Bye, Mak Syai.